Nama saya Daniel Vele dengan NIM 2020-340 dari Prodi MSP. Saya akan mempresentasikan tugas statistik saya, yaitu ujian untuk menggunakan dua jenis software, baik dari software IBM SPSS dan juga dari menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Inilah presentasi saya hari ini. Ya, baik. Di sini berikut data pengukuran panjang total dan bobot ikan julung yang diperdagangkan masyarakat Pasar Ikan Sanggeng, Kabupaten Manokwari pada tahun 2020. Di sini sesuai dengan soal yang diberikan, dari data panjang total dan bobot tubuh dari ikan julung, kita akan mengkonversikan data panjang ke satuan milimeter dan dilakukan uji korelasi dari data tersebut. Lakukan uji linearitas dan regresi pada data tersebut dan akan dibuat interpretasinya. Dan bagian yang pertama akan dilakukan mengkonversikan data panjang ke satuan milimeter. Yang pertama dari data X, yaitu panjang total, terus dan Y bobot tubuh. Dan dari Y bobot tubuh. Cara pengubahannya yaitu dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama yaitu panjang total bagian nomor 1 dikali dengan 100 dan inilah hasilnya. Lalu bagian bobot tubuh yaitu bagian Y, dan bagian Y sama dengan klik bagian 1 lalu tekan enter, lalu hasilnya akan keluar seperti begini. Dan berikut, untuk menemukan data selanjutnya cukup dengan meng-scroll dari bagian data X sampai di bagian terakhir, maka semua akan muncul secara otomatis. Berikut, lakukan hal yang sama dengan data Y dengan men-scroll ke bawah, lalu semua data akan muncul secara otomatis. Nah, di sini kita sudah menemukan mengkonversikan data dari panjang satuan ke milimeter, ke satuan milimeter. Dan berikut langkah kedua yang diminta adalah lakukan uji korelasi dari data tersebut. Langkah selanjutnya kita masuk ke pilihan bagian ujung atas, pilihan insert, klik, lalu akan muncul, kita pilih pada bagian charts, ya, akan muncul diagram, lalu kita pilih bagian paling atas nomor 1, lalu akan muncul diagram seperti ini. Lalu kita akan setelah itu kita langsung memilih pada bagian atas, yaitu tulisan select data, diklik, lalu kita masuk ke bagian add, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih pada bagian series X values, lalu kita mengisi data X, lalu akan muncul seperti ini. Lalu di scroll ke bagian bawah.
datanya sudah masuk. Setelah itu tekan tanda panah, lalu kita lanjut pada data Y. Lalu kita ambil data Y, lakukan hal yang sama. Setelah itu data Y akan kelihatan, lalu tekan pada tanda panah. Dan berikut kedua data sudah kita ambil. Setelah itu tekan OK. Tekan OK. Nah, di sini hasil dari data yang sudah kita ambil telah muncul di diagram. Lalu kita klik pada tanda plus, lalu akan muncul pilihan pilih pada bagian trend line. Setelah itu tekan OK, lalu tekan pada bintik merah yang ada. Lalu setelah itu pilih pada format red line, pilih bagian display di bagian bawah, centang pada bagian paling bawah display. Setelah itu tekan keluar, lalu akan muncul hasil dari diagram tersebut. Kita pindahkan ke bagian yang bisa dilihat. Inilah telah muncul nilai korelasinya. Demikian untuk bagian yang kedua. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu lakukan uji linearitas dan regresi dari data tersebut. Di sini kita tekan pada bagian ujung atas, yaitu bagian data, lalu pilih pada data analisis. Setelah itu pilih pada bagian regression. Oke. Lalu akan muncul input data Y dan input data X. Lalu kita akan menginput kembali data Y. Scroll ke bawah, lalu tekan tanda panah. Begitu pula dengan data X. Di scroll ke bawah, lalu tekan pada tanda panah. Tekan pada output range, tekan tanda panah. Setelah itu, ini cara untuk memunculkan data. Tekan tanda panah. Oke. Di sini data regresi statistik telah muncul, data ANOVA sesuai dengan bagian ketiga. Sekarang datanya dari uji linearitas dan regresi dari data yang telah kita peroleh.
Setelah kita menyelesaikan uji linearitas dan regresi dari data tersebut, kita akan masuk pada software IBM SPSS untuk memasukkan data yang telah kita peroleh. Setelah kita masuk di software IBM SPSS, kita akan masukkan hasil dari data yang telah kita peroleh di Microsoft Excel, baik data X dan Y. Kita akan copy paste. Setelah itu kita munculkan hasilnya. Demikian, setelah hasilnya muncul pada varian var1 dan var2. var1 adalah nilai X. Saya ulangi, var1 adalah data X dan var2 adalah data Y. Setelah kedua data ini kita munculkan, kita boleh memilih pada bagian atas pada analisis. Kita masuk pada pilihan complements, lalu pada pilihan mains akan muncul seperti ini. Untuk varian var1 kita akan munculkan pada bagian atas. Setelah itu var2 kita munculkan pada bagian bawah. Setelah itu kita tekan options, kita milih pada menu, centang pada menu ANOVAC dan dashboard linearly. Setelah itu tekan continue, tekan OK, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Inilah data yang telah kita peroleh dari hasil yang telah kita dapatkan. Ini data ANOVAC yang kita peroleh dari software IBM SPSS. Jadi di sini dapat saya simpulkan dari kedua aplikasi yang kita gunakan, baik IBM SPSS dan juga aplikasi Microsoft Excel, keduanya memiliki kegunaan masing-masing. Namun dalam hal ini kita dipermudah jika kita menggunakan software IBM SPSS daripada Microsoft Excel, karena melalui Microsoft Excel terlalu rumit. Tapi di sini juga kedua aplikasi ini saling membutuhkan, baik IBM SPSS dan juga Microsoft Excel, karena Microsoft Excel dan IBM, jika kita memasukkan data ke dalam IBM SPSS, kita harus melalui Microsoft Excel untuk menemukan data tersebut, dan selanjutnya kita dapat menghitungnya dipermudah dengan software IBM SPSS. Demikian hasil praktikum saya di hari ini. Kurang lebihnya saya mohon dikoreksi oleh ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih.